yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap bulan, anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Publik kembali ditehebohkan. Kisah Cinderella dengan pangeran tampan, impian sejuta umat, Sandra Dewi dan Harvey Muiz ternyata nggak seindah aslinya. Si pangeran berubah menjadi pesakitan, tersangka korupsi 271 triliun. Kasus terheboh beberapa dekade ini. Udah juga si Cinderella dihujat sama netizen karena netizen merasa dibohongin. Soalnya Cinderella itu membangun image di sosial media kalau dia itu punya keluarga yang sempurna, yang ganteng, yang cantik, anak-anak lucu, pinter, terus keluarga mereka kaya raya, terkenal, baik hati, dan kalau mati masuk surga. Ternyata kenyataannya nggak kayak gitu tuh. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, dikecam hingga dimarahi oleh pemerintah karena korupsi dan merugikan negara. Harvey Muiz, tersangka kasus mega korupsi, diyakini mendapat backing orang yang sangat kuat. Suami dari artis Sandra Dewi itu diduga hanya operator lapangan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 270 triliun rupiah itu. Dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 tersebut, Kejaksaan Agung juga menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Tersangka yang disebut terakhir juga dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK. Sebutan itu muncul karena Helena punya rumah super mewah yang dilengkapi kolam renang besar di tengah rumah. Sejauh ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk sejumlah mantan pejabat PT Timah. Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Muhammad Jamil, menduga seluruh tersangka kasus PT Timah cuma sebagai operator saja. Kejaksaan Agung belum berhasil menangkap aktor intelektual dari kasus korupsi yang merugikan secara ekologis hingga 271 triliun rupiah tersebut. Aktor intelektual itu diduga kuat berinisial RBS yang saat ini dikabarkan telah kabur ke luar negeri. Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bakal mengajukan gugatan pra-peradilan ke Kejaksaan Agung. MAKI bahkan sudah melakukan somasi kepada Kejaksaan Agung. Pra-peradilan itu dilayangkan lantaran penyidikan tak kunjung mengusut RBS, sosok dibalik Harvey Muiz dan Helena Lim. Rencananya pra-peradilan akan didaftarkan April ini jika Kejaksaan Agung belum menetapkan RBS sebagai tersangka. Boyamin menduga sosok RBS kini diduga kabur ke luar negeri. Ahli Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Yenti Garnasih mengatakan penambangan liar adalah kegiatan ilegal yang kasat mata dan melibatkan banyak orang. Menurutnya sulit diterima akal sehat, kegiatan yang melibatkan banyak orang dan kasat mata bisa berjalan dengan aman dan berlangsung lama. Yenti kemudian mempertanyakan pengawasan negara terhadap praktik-praktik ilegal seperti penambangan liar ini. Dia curiga ada kong-kali-kong antara penambang liar dengan pihak yang mestinya bertindak sebagai pengawas. Peran Harvey Muiz, Agung menyampaikan, Harvey Muiz diduga berperan sebagai pengakomodasi.